Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi al-muttaharina wa ashabihi tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana ij'alna minal mutahabbina fik, ij'alna ya Rabbana minal mutahabbina fik, ij'alna ya Rabbana minal mutahabbina fik, wa inna ya Rabbana na'udzubika minal baghdha wal hiddi wal hasadi wal kibri wal riya'i. Allahumma ya Rabbana ukhsurna yawmal qiyamati ma'a zumrati al-mutahabina fika wa ma'a habibika sayyidina Muhammad. Allahumma ya Rabbana rizukna taubata qabla al-maut wa syahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Yang kami cintai, yang kami muliakan, hamba-hamba yang telah dipilih oleh Allah untuk berkumpul di tempat mulia ini, di malam mulia, di saat yang sangat mulia. Semoga seperti Allah telah mengumpulkan kita saat ini, semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita kelak di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ini kita di malam yang ke-23 sebelum kita melanjutkan amalan-amalan iktikaf kita di malam hari ini. Bagi yang ingin sholat, ingin melanjutkan zikir, ingin membaca Al-Quran, mari kita berhenti sejenak. Kita berhenti sejenak untuk bertafakur, untuk merenung agar ibadah yang kita lakukan semakin berkualitas. Dan merenung itu sendiri adalah termasuk ibadah yang luar biasa, ibadah yang sangat penting, bahkan yang menjadikan ibadah-ibadah kita yang lainnya berkualitas, bermakna adalah di saat kita merenungi ibadah-ibadah tersebut. Jangan sampai kita melakukan kebaikan, akan tapi kebaikan yang kita lakukan hanya lahirnya saja sebaik kebaikan, akan tapi tidak ada ruhnya. Atau mungkin seseorang melakukan kebaikan akan tapi dibarengi dengan kemaksiatan, yang mungkin kemaksiatannya akan menghapus kebaikan tersebut, sehingga kita akan menjadi hamba yang sia-sia. Dan mari kita selalu membiasakan untuk menyisihkan waktu untuk bisa bertafakur, merenungi. Tafakur kita pada pertemuan yang lalu ada tafakur kita tentang taubat, agar kita bisa menyesali dosa kita, agar kita bisa sadar kesalahan kita, agar kita menghadap kepada Allah tanpa membawa dosa. Dan juga kemudian kita lanjutkan tafakur untuk merenungi hati kita. Kenapa kita kadang mendengar ceramah, faham dengan akal kita, akan tapi hati kita kok belum bisa untuk mengikutinya. Kita mendengar Al-Quran, tapi kok begitu saja mendengar, tanpa ada pengaruh di hati kita, tanpa ada perubahan di perilaku kita. Kemudian kenapa juga kita melihat orang-orang lemah, tidak pernah kita ternyuh, dan begitu seterusnya. Dan malam hari ini kita akan mentafakuri tentang bagaimana kita menjalin hubungan dengan sesama manusia. Pendidikan dari Allah dan Rasulnya selalu adalah pendidikan keindahan. Pendidikan yang diajarkan oleh Rasulullah adalah bagaimana kita hidup indah, hidup baik, sehingga kaidah yang sangat sederhana disampaikan oleh Rasulullah SAW. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Iman adalah sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita. Iman yang ada di dalam hati kita
adalah sesuatu yang paling berharga yang ada pada kita. Akan tapi ketahuilah bahwasanya setelah seseorang mendapatkan keimanan, ada martabat-martabat. Kalau sekedar beriman saja, seseorang percaya bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah, ini derajat. Orang sudah masuk dalam wilayah iman. Akan tapi kesempurnaan iman, kalau tidak kita cari, maka bisa saja iman itu akan hilang. Sehingga pendidikan dari Nabi SAW, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman kalian. Dan kesempurnaan iman ini tanda kalau orang berusaha untuk menyempurnakan iman, tanda kalau orang tersebut menjaga iman. Dan kalau orang itu menganggap iman itu penting, maka dia akan menjaga iman. Nabi mengatakan bahwasanya la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman kalian selagi kalian belum mencintai untuk saudaranya. Saudara sini bukan saudara sebapak seibu, akan tapi saudara ini umat Nabi Muhammad. Kalau sebelum kita mencintai sesama saudara kita itu seperti mencintai untuk diri kita sendiri, kosong, imanmu belum sempurna, imanmu belum benar, imanmu belum benar. Sehingga untuk menyempurnakan iman di sini harus kita terwujudkan dalam bentuk bagaimana hubungan kita dengan sesama manusia. Iman kepada Allah urusannya dengan sesama manusia. Tidak cukup orang itu baik kepada Allah, dia percaya kepada Allah, bahkan mungkin ibadah kepada Allah, akan tapi ternyata urusan dengan manusia tidak baik. Bisa saja dia adalah ahli neraka karena Allah murka. Sehingga ini kunci indah dari Nabi untuk menjalin hubungan baik antara suami istri, antara saudara dengan saudara, antara anak dengan bapak, bapak dengan anak, antara kita dengan tetangga, antara dengan sesama manusia. Maka kuncinya adalah mahabbah. Hendaknya kita mencintai saudara kita atau untuk saudara kita seperti mencintai untuk diri kita sendiri. Penjabarannya sangat luas. Akan tapi malam ini namanya malam renungan. Kita coba, sudah benarkah iman kita? Atau cukup kita ini hanya berikrar dengan lidah kita kalau kita percaya Allah Tuhan dan Nabi Muhammad adalah utusan, akan tapi belum dirasakan oleh hati kita. Hati yang katanya beriman dari mana? Sudahkah ada cinta? Dan cinta bukan kalimat yang terucap, cinta bukan kalimat yang terucap, akan tapi dirasakan oleh hati. Sekarang mari kita tengok, ada orang yang ada di kiri kanan kita. Anda yang sudah bisa beribadah pada malam hari ini, dibawa oleh Allah untuk datang ke masjid, siang hari bisa berpuasa. Mungkin tidak cukup Anda beribadah berada di masjid ini, Anda bisa membaca Al-Quran di rumah. Kebaikan-kebaikan yang sudah Anda lakukan. Sekarang bagaimana di saat Anda melihat saudara-saudara kita yang ada di kiri kanan kita yang belum bisa seperti kita? Atau mungkin kita melihat saudara kita yang tidak puasa di siang hari bulan Ramadan. Atau mungkin kita mengerti saudara kita, teman kerja kita, orang yang belanja kepada kita, dia tidak sholat. Atau mungkin dia bekerja di rumah kita, membangunkan rumah untuk kita, tapi tidak sholat. Atau mungkin sesaat kita mendengar informasi berita saudara kita melakukan zina, melakukan keharaman. Atau mungkin kita mendengar saudara kita masih berurusan dengan riba. Lihat, mari kita lihat hati kita bagaimana di saat kita mandang mereka. Menilai mereka jelek, salah, bukan iman. Menilai mereka adalah salah, jelek, bukan iman. Akan tapi iman adalah bagaimana di saat kita merasakan bahasanya itu adalah pelanggaran, kemudian kita merasa terenyuh. Nah, itu iman yang sesungguhnya. Siapa di antara kita yang di saat mendengar ada informasi bahwasanya tetangga di sana melakukan zina, lalu kita menitikkan air mata menangis? Siapa yang merasa terenyuh di saat kita melihat ada orang yang tidak sholat? Siapa yang merasa terenyuh di saat mendengar orang yang tidak berpuasa? Siapa di antara kita seperti itu? Jangan sampai kita hanya berbangga dengan ibadah yang sudah kita lakukan. Kita sudah bisa melakukan sedekah banyak, tidak pernah terenyuh di saat melihat saudara melakukan kemaksiatan. Mana mahabbah, mana cinta?
bukan sekedar kita ucapkan di lidah, rasa. Salah satu dari cucu Nabi SAW, Imam Muhammad, suatu ketika mendengar berita bahwasanya di kampung sebelah ada seorang terjerumus dalam zina. Dalam riwayat ada mendengar ada tetangganya yang tidak sholat, mendengar berita begitu saja langsung berderai air mata, wajahnya pucat, menangis. Lalu ditanya oleh muridnya, ya Imam, kenapa engkau menangis? Apakah kau kenal dia? Tidak. Beliau menjawab, tidak, aku tidak kenal dia. Hanya yang aku tahu dia adalah umat Nabi Muhammad. Sekali dia meninggalkan satu solat, ancamannya adalah neraka jahanam. Selagi dia berzina sekali, hukumannya adalah neraka. Aku tidak rela kalau mereka itu masuk neraka. Didoakan ya Allah, berikan bimbingan dan petunjuk kepadanya ya Allah, dan ampuni dia. Itulah hatinya orang beriman. Akan tapi yang tidak menghidupkan renungannya semacam ini, mungkin melihat orang melakukan kesalahan lalu mengatakan kasihan, 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 kasihan. Lalu mungkin tidak cukup kita merendahkan mereka, setelah itu mungkin kita menggunjing dia, si fulan selingkuh, si fulan makan begini, haji gombal, dan seterusnya. Kita hanya merendahkan orang lain karena merasa kita sudah menjadi ahli ibadah dan punya surga. Ini musibah. Iman bukan untuk menilai orang, akan iman itu akan menjadikan seorang memandang orang lain dengan mata kasih sayang. Ini yang pertama, memandang orang lain yang terjerumus dengan mata kasih sayang. Khawatirkan memang kita ini keropos betul, tidak pernah punya kepedulian. Dan kalau hidup hati semacam ini, indah hidup kita. Kita tidak akan rela jika ada pembantu kita tidak sholat, karena dia melayani kita, dia menyiapkan makanan untuk kita. Kalau dia tidak sholat, artinya dia akan masuk neraka. Lah kok kita cuek, bukan masalah di dia, masalah di hati kita. Kalau kita melihat tetangga kita yang tidak sholat kok cuek, masalah di hati kita. Memang kita tidak harus bergegas untuk mengingatkan dia, mengingatkan urusan nanti, akan tapi rasa di dalam hati ini terlebih dahulu harus ada. Kita tidak ngomong masalah amar ma'ruf nahi mungkar, itu enggak, itu tugas nanti, itu masalah nanti itu. Tapi hati kita hidup. Bisa saja kita terjerumus saat amar ma'ruf nahi mungkar bukan dari hati yang hidup, tapi hanya ingin menampakkan kalau saya ada lebih baik dari dia, musibah juga. Jadi kalau kita mengingatkan orang ternyata yang perlu kita tengok hati kita, untuk apa kau mengingatkan dia? Kalau hanya alasan amar ma'ruf nahi mungkar, awas, kau tertipu oleh iblis. Akan tapi di hati kita ingin mengingatkan dia karena aku cinta kepada dia. Maka di saat mengingatkan pun dia akan mengambil cara yang paling lembut, cara paling indah, hikmah yang diajarkan Nabi SAW, bukan merendahkan orang lain. Dia akan berpikir bagaimana dia itu selamat, bermacam cara yang indah, lembut. Dan Nabi sangat indah dan sangat lembut. Nabi selalu mandang orang dengan mata kasih. Akan tapi mungkin kesombongan kita karena amal baik kita sudah bisa iktikaf, kita bisa membaca Al-Quran hatam 3 hari sekali dan seterusnya. Pulang dari masjid melihat perempuan di pinggir jalan pakai baju setengah badan, mungkin yang ada di hati kita, abang coba jujur saat itu, apa yang ada di hati kita di saat melihat wanita di pinggir jalan yang setiap ada mobil lewat dia melambaikan tangannya? Mana apa yang ada di hati kita? Mungkin kesombongan, lalu kita berkata kasihan perempuan malam-malam begini, yang lain pada iktikaf, pada ngaji, dia menjual diri. Mungkin itu kesombongan. Atau kita di saat melihat wanita semacam itu lalu terjun dengan katakan, ya Allah, itu umat kekasihmu Nabi Muhammad, berikan bimbingan ya Allah, jauhkan dari kehinaan ya Allah, angkat dia ya Allah. Ayo. Siapa kita saat ini? Kita perlu banyak merenung. Ibadah banyak tapi ternyata tidak dengan renungan, kita ternyata menjadi ahli ibadah yang paling cuek dengan kiri kanannya. Pembantu kita akan menuntut, ya Allah, aku dibiarkan di rumahnya, dia mah jago sujud, jago umrah, jago haji, jago ibadah, tapi aku dibiarkan di rumahnya tidak salat, turunkan neraka bersamaku. Persahabatan yang selama ini kita jalin dengan orang, dengan kita bertahun-tahun, urusan kerja, urusan apapun, akan tapi kita cuek, tidak pernah menginginkan kemuliaan untuk dia akan menuntut, sebab pertemuan kita adalah urusannya di hadapan Allah. Begitu juga pertemanan yang baik, akan bahwasanya nanti ada, bahwasanya di surga nanti ada orang masuk surga mencari semua sahabatnya, yang dikenalnya dicari, ternyata ada satu orang yang tidak ada. Lalu bertanya kepada malaikat, orang yang bernama ini ada di mana wahai malaikat? Dijawab oleh malaikat, orang itu adanya di dalam neraka. Orang yang di dalam surga mengatakan, wahai malaikat, tolong angkat orang itu ke surga, karena aku pernah bertemu dengannya satu saat, bukan sering bertemu, satu saat,
dalam cinta karena Allah. Aku bertemu dengan dia dalam keadaan baik, aku menginginkan kebaikan untuknya, dia menginginkan kebaikan untukku. Hanya sesaat pertemuan, akhirnya apa? Syafaatnya persahabatan, sehingga orang yang di neraka akan diangkat oleh Allah. Ini sudah bergaul bertahun-tahun, tidak pernah mencoba mengajak kepada kebaikan, bahkan tidak pernah terenyuh. Itu yang paling pertama. Sudah kita tidak usah ngomong masalah amar ma'ruf dan munkar, ngajak, hidupkan hati terlebih dahulu. Kalau sudah hati hidup, semuanya akan bergerak, anggota tubuh kita akan bergerak, lisan akan mengajak kepada kebaikan, lihat, mata kita akan menjadikan pandangan kita sejuk, bukan merendahkan, lihat, tangan kita akan bantu dia untuk bagaimana menarik dia dari kehinaan, dan seterusnya. Kalau hati kita hidup. Sekarang kita nengok hati kita, sebab Nabi tidak berbicara tentang ongkol atau tuluh, bukan amar ma'ruf dan munkar, akan Nabi bicara tentang la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ini masalah kemaksiatan. Kemudian yang lainnya, lihat, kita melihat ini paling penting, jangan sampai kita sombong dengan kebaikan yang pernah kita lakukan. Sudah seperti ahli surga, punya murid banyak, punya ibadah banyak, punya umroh banyak, sehingga setiap memandang orang lain kesian, terjerumus orang ini karena hatinya tidak hidup. Bagaimana kita bisa menangis melihat saudara kita, bukan sanak, bukan kerabat, tapi dia adalah saudara seagama. Dia terjerumus dalam kehinaan, kemudian dia menitikkan air mata, kemudian dibarengi dengan permohonan, ya Allah ampuni dia, ahli iman. Bahkan disebutkan dalam hadis lain, kalau tadi Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis tersebut, ada riwayat lain Imam Bukhari meriwayatkan, salatun man kunna fihi wajada halawatul iman. 3 hal, kalau orang sudah mempunyai 3 hal ini, akan menemukan manisnya iman. Ayyuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah, mencintai karena Allah. Jadi membangun hubungan dengan cinta. Lihat, kita harus bangun hubungan dengan cinta. Suami istri, saudara dengan saudara. Kalau sudah ini terbangun, nggak akan ada yang namanya permusuhan. Tidak akan muncul namanya kedengkian. Kenapa dengki muncul? Karena hati kita telah kosong dari cinta, maka akan diduduki oleh yang namanya kebencian dan dengki. Kalau kita tidak punya cinta, muncul dengki. Itu otomatis. Karena hati tidak akan kosong dari sifat. Kalau tidak cinta, muncul kebencian. Kalau tidak benci, muncul cinta. Nah, kalau tidak kita penuhi hati kita dengan kecintaan kepada sesama kita karena Allah, maka muncul nanti kebencian, dengki, dendam, permusuhan di dalam hati terlebih dahulu. Buahnya apa? Berbohong dalam jual beli, mengambil harta saudaranya, dan macam-macam kejahatan gara-gara kejelekan di dalam hati. Maka ini rumus indah yang diajarkan Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak perlu kita nengok orang lain. Dari kemarin kita akan selalu belajar untuk diri kita sendiri. Bagaimana kita mandang orang yang ada di rumah kita, yang bekerja di rumah kita, yang membantu kita, saudara kita, tetangga kita. Mungkin kita belum termasuk orang yang bisa mengajak dia dengan lidah kita, akan tapi yang penting hati ini terlebih dahulu. Panjatan doa di tengah malam. Bahkan keabsahan kita di dalam mengajak kepada kebaikan kalau kita sudah memanjatkan doa di tengah malam. Nabi di saat ingin berperang semalam suntuk berdoa, ya Allah berikan petunjuk kepada mereka. Aku lebih senang mereka bertobat masuk Islam daripada aku perangi. Bukan peperangan adalah tujuan. Mana sekarang pejuang seperti ini? Kita perlu seperti itu. Sebelum minta amar ma'ruf nahi mungkar esok hari, mungkin sebelum ceramah, mungkin sebelum menyampaikan kebenaran kepada orang lain, terlebih dahulu di malam harinya dia harus mengadu kepada Allah, memohon kepada Allah, ya Allah esok hari aku akan pergi ke sana, ya Allah aku ingin mereka kau beri petunjuk, ya Allah, sehingga aku tidak perlu menyampaikan kalimat-kalimat yang mungkin menyakiti hatinya, ya Allah aku tidak perlu melakukan sesuatu yang kasar sampai mereka mungkin bisa lari dari kebenaran. Ia memohon kepada Allah. Jadi ini yang perlu dihidupkan hati. Bahkan dikhawatirkan bohong kalau ada orang amar ma'ruf nahi mungkar, menyeru kepada kebenaran, Allahu Akbar, tapi belum memohon di tengah malam untuk mereka. Apalagi memandang dengan merendahkan, menjadi sebab hidayah dicabut oleh Allah. Ada orang memandang orang lain dengan merendahkan? Tidak ada. Selagi kita masih sama-sama hidup, belum final. Final kita adalah dicabut nyawa kita dalam keadaan husnul khatimah. Jadi kisahkan orang ahli ibadah memandang orang lain dengan merendahkan, sebab hidayah dicabut oleh Allah. Memandang orang lain dengan mata merendahkan dikisahkan oleh Nabi. Ada seorang ahli ibadah di atas gunung, kemudian ada preman di tengah pasar.
Dengar wahai preman yang ada di pinggir-pinggir sana, ini berita istimewa. Ada orang ahli ibadah di atas gunung, kerjaannya sholat puasa, sholat puasa. Ada lagi preman di tengah pasar, kerjaannya membuat kemungkaran, keonaran. Suatu ketika Allah menghendaki keduanya bertemu. Sang kiai yang di atas gunung kehabisan bekal, dia harus pergi turun ke pasar. Sang preman tiba-tiba tergerak hatinya ingin ketemu sang kiai yang di atas gunung. Dua-duanya turun menuju ke arah tujuannya. Sang kiai mau ke pasar, sang preman mau ke tempatnya sang kiai. Mau tidak mau mereka berpapasan di tengah jalan setapak, karena jalannya hanya satu. Kalau jalan setapak, kalau tidak ada yang mengalah, maka tidak akan bisa saling melanjutkan perjalanannya. Sang preman melihat sang kiai yang ada hanya kagum, karena dari berangkat dia ingin ketemu sang kiai, minta doa atau minta petuah. Preman dia, dikatakan katanya ahli maksiat tadi, tidak ada dosa kecuali pernah dilakukan, tapi ternyata tergerak hatinya untuk ketemu sang kiai. Di tengah jalan setapak, sang preman melihat sang kiai dengan mata kagum, dan dia tidak bisa berucap sebatah kata pun. Dia hanya terduduk di jalan setapak sambil memberikan isyarat, silahkan kiai lewat, silahkan kiai, sambil dia ngoreksi dirinya sendiri. Dan koreksinya koreksi husnudzon. Oh, kiai ini betul dijaga oleh Allah. Mau kedatangan aku yang kotor kok diturunkan oleh Allah, berarti saya ini benar-benar kotor sampai tidak boleh ketemu dengan dia oleh Allah. Hatinya, lihat, biarpun dia preman, ternyata hatinya hati yang rendah, hatinya hati yang tidak sombong. Kemudian sang preman tersebut, sang kiai yang melihat sang preman, karena dia merasa sang kiai punya umroh, punya haji, ibaratnya begitu, punya amal baik semuanya, dia melihat sang preman dengan mata picik dan mata merendahkan. Dia memandang mata picik, mau kemana ini si preman kotor nih? Tidak mengucapkan assalamualaikum, tidak menyapanya, hendak kemana engkau? Apalagi di saat melihat sang preman mempersilakan dengan tangannya tadi, mengisyaratkan dengan tangannya, merasa dia lebih berhak. Memang iya, memang saya wali, saya kekasih Allah. Dia melompat begitu saja. Bahkan digambarkan dalam kisah lain, riwayat lain, laki-laki ini di saat berjalan dipayungi mendung, hebat, keramatlah begitu. Melewatlah sang kiai yang katanya ahli ibadah tersebut, melewati, melangkai sang preman, tidak dengan tegur sapa, tidak dengan sapaan yang baik. Apa ceritakan Rasulullah? Lihat, orang yang katanya ahli ibadah, yang katanya jago dalam kebaikan, ternyata memandang orang lain dengan mata merendahkan, menjadi sebab hidayah dicabut oleh Allah. Maka jangan memandang siapapun dengan mata merendahkan, pandang mereka dengan mata kasih. Begitu sebaliknya, kalau orang sejelek apapun dia, kalau ternyata hatinya tawadhu, memandang syiar Allah, ulama, masjid dengan kebaikan, dengan pandangan hormat, insya Allah masih selamat. Kita menemukan orang yang mungkin dia adalah nggak karu-karuan, tapi kalau sudah melihat orang sholat, dengar suara adzan, Al-Quran, masih hati-hati dia. Mendengar ulama, dia masih hormat. Insya Allah dia bakal selamat pada waktunya nanti. Ini yang kelembutan hati, hati yang benar. Maka dari itu jangan sampai kita tertipu dengan ibadah kita, lalu mandang orang lain dengan pandangan merendahkan. Ini pandangan kita kepada ahli maksiat. Lebih dari itu bagaimana pandangan kita kepada orang lain di saat urusan kita? Pandang orang lain seperti kita mandang diri kita sendiri. Jadi ukur orang lain seperti mengukur untuk diri kita sendiri. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ini cara pendidikan indah dari Nabi SAW. Tadi memandang dosa, ya. Selesai kita sampai di sini. Memandang orang lain yang bermaksiat, ingat, jangan sampai hati kita tidak terenyuh, dikhawatirkan hati kita mati dan tidak hidup. Kalau memang hati kita mati tidak hidup, macam-macam penyakit hati akan datang. Karena yang tidak subur dengan cinta, yang tidak subur dengan kebaikan hati, akan subur dengan kejelekan, kekotoran hati. Kalau kita suburkan hati kita dengan segala kebaikan, kekotoran tidak akan tumbuh di hati kita. Maka nanti ada pendidikan khusus. Banyaklah memanjatkan doa untuk saudara kita, banyaklah manjatkan doa di malam hari sebelum kita mengajak kepada kebaikan dengan lisan kita. Kita berdoa untuk pembantu kita, jangan berdoanya untuk anak-anak, itu doanya orang egois. Doanya orang egois hanya, ya Allah semoga anakku baik, tidak pernah dipikirkan yang bekerja di rumah adalah juga umat Nabi Muhammad, yang bisa jadi dia lebih mulia dari kita sendiri. Ego itu hanya mikirkan aku. Sementara pendidikan cinta Nabi memikir orang lain seperti mikir untuk dirinya sendiri. Kalau kita kembangkan, lihat dalam urusan interaksi kita dengan sesama manusia, bagaimana hubungan kita dengan sesama manusia. Mungkin kita adalah orang yang jual beli. Jangan engkau menjual makanan misalnya, kecuali makanan itu rela engkau memakannya.
Kada orang menjual makanan yang ia buat sendiri, dia sendiri dan anaknya tidak boleh makan. Ini termasuk kecurangan. Dan dia tidak sadar, mungkin dia adalah ahli sujud, ahli ibadah, dia ahli bangun malam, akan tapi ternyata ini sederhana urusan menjual. Urusan makanan, menjual makanan. Atau mungkin, mohon maaf, ini kejujuran hati kita dalam cinta kepada saudara karena Allah. Mungkin kita mengetahui bahwasanya kita mungkin di satu tempat, ngerti bahwasanya barang sudah pada naik semuanya. Lalu kita datang ke sebuah toko, rupanya toko ini belum tahu kalau barang itu naik misalnya. Kira-kira gue kemana kita ya? Dia adalah umat Nabi Muhammad. Langsung kita borong habis. Atau kita ingatkan, biarpun kita bakal membeli, Pak, di sana sudah pada naik semuanya, 4 kali lipat harganya. Ayo, bagian mana kira-kira kita? Mana la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbun nasi. Mungkin langsung ditelepon, "Dek, ada duit enggak borongan, ada barang murah nih." Mana cinta kita itu? Mestinya kita ingatkan, atau bahkan setelah kita membelinya pun kita, karena kita merasa mencintainya, ingat, takut dia nanti terus tertipu. Memang dia tidak rugi secara lahir, akan tapi ketahuilah nanti dia akan belanja kerepotan. Tapi diam-diam kita menikmati borong semuanya. Minyak goreng masih murah, buron. Setelah habis dia kebingungan, oh ternyata belanja ke pasar naik. Kalau kita masih seperti itu, belum ada makna cinta. Kita ingatkan, anggap saja dia seperti anak kita yang kita tidak rela kalau dia rugi. Anggap saja dia seperti diri kita sendiri. Ya, ini makna. Ada masalah untung dan kebesaran rizki Allah, itu adalah barokah. Kalau kita jual beli dengan jujur, dengan benar, Allah akan berikan berkah. Dan alangkah banyaknya orang, kalau kita perhatikan untungnya berapa sih? Karena di dalam jual beli ini ada namanya barokah. Kalimat abrakuhum, paling berkahnya disebut oleh Nabi SAW di dalam banyak riwayat. Jadi dalam urusan jual beli itu ada berkah. Kalau dilihat jual belinya hanya sebegitu-begitu saja, tapi ternyata berkah, bisa nyekolahkan anaknya, bisa bangun rumah, bisa segala macam, dimakan anak baik, keberkahan. Kalau dilihat untungnya dihitung oleh pakar ekonomi, nggak nyambung. Belanja begini, jualnya begini, belanja begini, jual begini, dapat berapa sih? Akan tapi kenyataannya dia bisa beli kendaraan, dia bisa membangun rumah karena keberkahan, kejujuran, ketulusan, memandang orang lain seperti mandang untuk dirinya sendiri. Dan mari dalam urusan transaksi kita seperti itu. Kalau orang hidup hatinya kayak begini, mustahil dia berbohong. Apalagi dengan bersumpah atas nama Allah demi dagangannya, na'udzubillah, untuk membohongi saudaranya. Sehingga oleh Nabi Muhammad dilarang kita dalam transaksi yang menipu, bai' najasi, dan masih banyak baik. Kalau kirubban, ada istilah kalau ada orang kampung dicegat lalu dibeli di situ dia karena tidak tahu harga di kota, atau orang pura-pura beli dengan harga mahal biar orang di situ tertipu padahal tidak mahal. Tidak boleh menipu, karena apa? Ini bertentangan dengan makna kecintaan dengan saudaranya. Dan masih banyak yang lainnya, bukan urusan jual beli saja. Terus urusan bagaimana urusan kita dalam bergaul dalam sehari-hari, semuanya perlu namanya rumus tadi kita pakai. Kecintaan di dalam hati, kita harus mandang orang lain seperti mandang untuk diri kita sendiri. Kalau kita tidak rela untuk diri kita sendiri, jangan kau berikan untuk orang lain. Adapun masalah untung rugi, ini urusan di hadapan Allah. Secara lahir memang kita beli harus ada untung. Kalau ada orang hanya mengandalkan berkah-berkah, lalu dia beli harga 5.000 dijual 3.000, ya bangkrut nanti. Kecuali niat untuk sedekah sirri boleh. Memang sudah saya beli harga 5.000, saya jual wajar 5.500, 6.000 dan seterusnya. Tanpa harus menipu. Kalau barang jelek sampaikan, ini adalah jelek. Ada hitungannya di hadapan Allah. Ada orang menjual barang yang ada aibnya, ada celahnya, disembunyikan. Laku, kemudian dia bisa beli yang lebih bagus lagi. Ketahuilah Allah akan beri aib juga pada suatu ketika nanti. Ingat keberkahan di hadapan Allah. Kita urusan dengan Allah. Makanya urusan transaksi kita ternyata ada Allah yang ketiga di antara kita dengan orang tersebut. Ada Allah yang menyaksikan kita, ada Allah yang berkahi kita, ada Allah yang akan menjadikan harta kita itu akan melimpah ruah. Allah dibangun dengan cinta. Makanya tidak akan ada setelah itu transaksi yang bohong kalau orang kenal Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya. Ini adalah renungan kita di malam hari ini. Semoga kita dengan sesama manusia adalah benar. Kemudian pungkasannya, perbanyaklah untuk mengingat mereka dengan doa-doa kebaikan. Ini tanda agar hati kita terenyuh, agar kita tidak berani menyakiti orang lain dalam transaksi berbohong ke orang lain. Biasakan kita mengingat mereka dengan doa-doa, ya Allah,
Berikan segala kebaikan dengan orang tersebut ya Allah. Aku akan jual beli dengannya, jadikan jual beliku berberkah ya Allah. Bukan hanya masalah keuntungan yang kita dapatkan, akan tapi ternyata dalam transaksi jual beli adalah untuk memberi bantuan juga kepada saudara kita. Nabi Muhammad juga jual beli, akan tapi dengan kejujuran Nabi Muhammad SAW Allah berkahi. Jual beli yang jujur, transaksi yang jujur, dan seterusnya. Kerja dimanapun, mungkin kita juga kerja di kantor. Kalau Anda menjadi seorang pegawai, apa yang Anda kerjakan di kantor, berhayallah seolah-olah Anda menjadi direkturnya. Rela Anda dengan pekerjaan Anda. Islam tidak mengajari orang curang, Islam mengajari kejujuran. Bahkan ternyata kalau kita saat bekerja dengan seseorang, kemudian akad kita adalah bekerja, lalu kau baca Quran, jadi maksiat loh ya. Jadi maksiat karena urusan kita ada urusan bekerja. Tak tahu ya sampai di situ baca Al-Quran kita teledor urusan pekerjaan, jadi maksiat. Jadi urusan kepada Allah ternyata dihubungkan dengan urusan sesama manusia. Maka malam ini adalah rumus yang istimewa dari Allah dan Rasulnya untuk menciptakan keindahan dalam rumah tangga kita. Suami istri khususnya, orang yang sangat dekat dengan kita. Bagaimana terjadi caci maki, olok-olokan? Karena dia belum faham makna mencintai karena Allah Subhanahu Wa Taala. Dan buah daripada cinta ini ada janji dari Nabi Muhammad SAW. Melalui lidah Nabi Muhammad dari Allah dalam hadis qudsi Allah berfirman. Dalam hadis qudsi Allah berfirman. Imam Abu Hurairah meriwayatkan, Imam Muslim dalam hadisnya, Allah berfirman, Ainal mutahabuna bijalali, mana orang yang saling mencintai karena keagunganku. Jadi kalau orang menumbuhkan mana cinta, ini orang paling hebat. Selamat. Ainal mutahabuna bijalali, mana orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku. Al yawma udhilluhum yawma la dhilla illa dhilli. Sekarang nanti di padang mahsyar, di saat tidak ada payung lagi, pertolongan lagi kecuali pertolongan Allah. Orang yang saling mencintai karena Allah akan diberi payung oleh Allah. Dan makna mencintai itu tadi, kita tidak cukup hanya mengucapkan kalimat-kalimat saja. Kalimat cinta, aku mencintaimu karena Allah, aku mencintaimu karena Allah, belum cukup, akan tapi dirasakan atau belum oleh hati kita. Ini saja yang kita jadikan bahan renungan. Sekarang pulang ke rumah kita, kita tengok siapapun yang bersama kita, paling dekat dengan kita, ayah ibu kita, kemudian anak-anak kita, kemudian pembantu, paman, tetangga, kawan kerja, terus bagaimana kita mandang mereka. Jangan bangga dengan sholat kita terlebih dahulu kalau ini belum benar. Jangan bangga dengan umrah kita kalau kita belum benar dengan orang-orang ini. Jangan bangga kita dengan ibadah kepada Allah kalau dengan urusan manusia tidak benar. Karena bisa saja kita tertipu. Ibadah kepada Allah tapi menyakiti orang lain. Dan alangkah banyaknya manusia semacam ini, dan dia masih ahli neraka. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Semoga kita bisa benar-benar menjadi hamba yang mencintai saudaranya seperti mencintai untuk dirinya sendiri, dan semoga kita menjadi hamba yang saling mencintai karena Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kelak kita mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah. Hidup kita indah, hidup kita mulia, tanpa benci, tanpa dengki, tanpa dendam, tanpa gunjingan, tanpa permusuhan. Yang ada adalah makna kecintaan, sehingga kita itu kalau bertemu semuanya enak. Kita ingin bertemu, gak ada orang ketemu dengan dia, enak saya gak suka, enggak. Selalu bertemu ingin temu. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Gimana kabar, baik semuanya, dengan keindahan, tanpa merendahkan. Sejelek apapun dia orang, sekotor apapun dia, kita tidak akan memandang dengan merendahkan. Akan tapi justru yang ada adalah makna kasih sayang, terenyuh dengan panjatan doa. Dan cara yang paling bagus untuk mengajak kepada kebaikan ini saja. Mari kita lanjutkan untuk kita mohon kepada Allah. Kita sholat tasbih, kemudian setelah itu sujud syukur, kemudian baca zikir, dan nanti mohon dilanjutkan sendiri-sendiri sampai subuh, sampai pagi dilanjutkan. Dan amalan, ingat bagi yang tidak datang pada pertemuan yang lalu, amalan dibagi 3, mulai dari sholat, baca Al-Quran, kemudian tafakur seperti ini. Dan tidak hanya sekarang saja tafakur, boleh nanti tafakur sendiri-sendiri, merenungi kekurangan-kekurangannya, kemudian setelah itu berdoa yang banyak. Doakan saudara kita juga, doakan orang yang bersama kita. Setelah itu Masya Allah, sempurna kita kepada Allah baik, kepada manusia baik, hidup indah di dunia dan indah nanti di akhirat. Mari kita langsung salat tasbih. Sallu salat tasbih ajarakumullah.